Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang permainan tradisional benteng. Selamat menyaksikan. Oke, terima kasih untuk kalian yang pada siang hari ini sudah memberikan kesempatannya untuk bergabung dalam pembelajaran PJOK. Kali ini akan saya share screen. Nanti akan saya jelaskan apa itu permainan tradisional benteng. Kita nanti akan membahas tentang pembelajaran permainan tradisional, khususnya permainan benteng-bentengan pada hari Rabu dan juga Kamis. Kalian tentunya akan didatangkan ke sekolah per kelompok, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Nantinya waktunya akan berbeda, supaya di sekolah nanti tidak terlalu banyak siswa yang datang. Oke, yang pertama, pada kegiatan ini saya memberikan materi ini, yaitu tujuannya untuk penerapan sebuah pembelajaran, yaitu permainan benteng, khususnya di kelas 9C. Bulan ini nantinya akan ada habituasi atau mengaktualisasikan dari rancangan yang sudah saya buat. Oke, judul rancangan saya seperti ini, yaitu penerapan pembelajaran permainan tradisional benteng untuk meningkatkan minat gerak siswa di SMP Negeri 54 Surabaya. Tradisional benteng itu apa? Ada yang tahu? Mungkin kalian ada yang pernah memainkan sebelumnya. Kalau ada yang tahu, silakan disampaikan, boleh. Lupa cara mainnya, Pak. Lupa cara mainnya. Oke, nggak apa-apa. Tahu, Pak. Oke, tahu. Untuk permainan benteng ini itu salah satu dari bentuk permainan tradisional dari sekian banyak permainan tradisional. Oke. Nah, di sini halo siswa-siswa yang selalu dapat dibanggakan, yaitu kalian kelas 9C. Apakah kalian tahu permainan tradisional bernama benteng atau benteng-bentengan? Kalau tahu, kalian suka memainkannya bersama teman-teman yang lain. Kalau misalkan pernah, nanti akan saya lihat pada saat di lapangan. Ya, berarti sudah paham ataukah masih belum? Kalau belum tahu, nanti kita sama-sama belajar. Ini pengertian atau penjelasan mengenai permainan benteng. Apa itu sih permainan benteng? Di sini dijelaskan bahwa permainan benteng adalah salah satu bentuk dari permainan tradisional. Berarti salah satu. Berarti masih ada banyak sekali permainan tradisional. Akan tetapi untuk kegiatan aktualisasi ini yang akan saya gunakan yaitu permainan tradisional benteng atau benteng-bentengan, ya. Permainan ini dimainkan oleh dua tim atau dua grup yang nantinya dari setiap kelompok yang beranggotakan 12 akan dibagi menjadi dua kelompok kecil. Berarti ada 6 ya. Ada 6 kelompok A, ada 6 kelompok B. Nah, dari dua kelompok itu untuk memainkan permainan ini sebetulnya ada batas minimal pemainnya. Nah, di sini disebutkan untuk batas minimalnya untuk bisa memainkan permainan ini adalah 4 orang atau 4 pemain sampai dengan 8 orang. Berarti bisa antara 4 pemain, 5 pemain, 6 pemain, 7 pemain, atau 8 pemain. Pak, apakah bisa lebih dari 8 orang pemain? Boleh, bisa. Akan tetapi untuk lapangan yang digunakan tentunya harus semakin lebih luas. Kalau untuk 4-8 orang pemain mungkin tidak butuh area yang sangat luas. Akan tetapi jika pemainnya lebih dari itu, maka area lapangan yang digunakan itu harus lebih luas lagi.
Sampai sini paham? Paham. Oke, Siap kalau paham Pak. Oke, kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di sesi terakhir ya, sesi terakhir. Sementara akan saya jelaskan dulu. Oke, selanjutnya yaitu mengenai asal permainan ini. Nah, di sini disebutkan bahwa permainan benteng ini sebetulnya masih belum diketahui secara jelas berasal dari daerah mana. Namun, anak-anak kecil yang usia SD, SMP, terutama yang kelahirannya tahun 90-an, mungkin pada masa kecilnya itu sering memainkan permainan ini. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang mungkin permainannya sudah beda lagi, sudah tidak memainkan permainan tradisional lagi, akan tetapi menggunakan gadgetnya, yaitu permainan online ya. Saya yakin kalian semuanya mungkin ada beberapa dari kalian yang setiap harinya memainkan permainan online sehingga tidak mengetahui apa sih permainan tradisional itu, bagaimana sih permainan tradisional itu. Jadi nanti kalian akan fokus ke depan layar HP kalian setiap harinya. Ya, betul atau salah? Salah atau betul? Betul. Ya, oke. Oke, tapi di sini disebutkan mulai dari Sumatera, Pulau Bali, Pulau Jawa, dan sebagian besar pulau-pulau yang lainnya, anak-anak kecil terutama, itu sudah mengetahui permainan ini. Akan tetapi untuk asal permainan ini masih belum dijelaskan secara detail berasal dari mana. Sehingga di sini diasumsikan bahwa untuk permainan benteng ini asal daerahnya dari mana itu masih belum diketahui. Oke, saya lanjut. Nah, permainan benteng-bentengan ini untuk apa sih? Mulanya permainan benteng-bentengan ini pada zaman dahulu itu digunakan untuk sarana rekreasi. Sarana rekreasi yaitu sebuah permainan. Nah, plus di sini olahraga permainan. Tapi seiring berjalannya waktu, untuk zaman saat ini banyak dari bapak atau ibu guru, khususnya mata pelajaran PJOK, memanfaatkan permainan tradisional sebagai media pembelajaran. Nah, dari media pembelajaran ini diharapkan dari sebuah permainan siswa bisa semakin tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran olahraga atau pembelajaran fisik, olah fisik. Nah, dari media pembelajaran ini khususnya untuk di bidang PJOK diharapkan ketika kalian mengikuti kegiatan ini tentunya akan berimbas kepada kesehatan kalian. Tentunya kalau kalian melakukan kegiatan aktivitas fisik, maka fisik kalian semakin bagus, kesegaran jasmani kalian semakin bagus. Nah, kalau kebugaran jasmani bagus, maka salah satu cara untuk yang digunakan sebagai pencegahan penyakit. Apalagi sampai saat ini kan untuk virus corona masih belum reda, masih banyak kasus ditemukan, kasus-kasus baru juga masih berdatangan, sehingga pencegahan perlu dilakukan. Ya. Oke, saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, untuk memainkan permainan benteng ini itu ada beberapa sarana prasarananya ataupun mungkin yang dibutuhkan untuk permainan ini bisa dilakukan. Yang pertama yaitu harus ada lapangan. Tidak bisa digunakan di tempat tertutup apalagi sempit. Sebetulnya kalau di aula itu bisa, akan tetapi sirkulasi udaranya pastinya akan lebih bagus jika dilaksanakan di lapangan. Yang kedua yaitu harus ada pemainnya atau pemerannya atau timnya.
Kalau tidak ada pemain, tentunya permainan ini tidak akan bisa dilakukan. Oke, yang ketiga harus ada bentengnya. Harus ada benteng di sini. Namanya kan permainan benteng-bentengan nih. Nah, kalau misalkan tidak ada bentengnya yang digunakan sebagai benteng, maka permainan ini pun tidak bisa dilakukan. Jadi ketiga komposisi permainan ini harus sama-sama ada, baik lapangannya, pemainnya, ataupun bentengnya. Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk lapangan, di sini penjelasan mengenai lapangan. Semakin banyak pemain, maka area permainan sebaiknya semakin luas. Nah, anggap saja ini adalah lapangan permainan untuk melakukan permainan tradisional benteng. Di sini area sebelah sini ini adalah untuk area dari kelompok atau rekuan. Sedangkan yang dari area yang sebelah sini ini adalah area untuk dari yang digunakan sebagai kelompok B. Nah, kalau misalkan jumlah pemainnya sangat banyak, maka area atau luas lapangan yang digunakan harus semakin luas. Oke, untuk yang kedua bisa di dalam ruangan atau di luar ruangan. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sebetulnya di lapangan pun bisa. Akan tetapi tidak disarankan karena sirkulasi udaranya masih kurang bagus dibandingkan jika kita melakukan kegiatan ini dilakukan di lapangan. Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini adalah penjelasan lebih detail mengenai pemain. Oke. Untuk pemain ini dalam permainan benteng-bentengan itu yang pertama harus terdiri dari 2 regu atau kelompok. Pak, apakah bisa lebih dari 2 regu atau 2 kelompok? Nah, kalau ditanya bisa atau tidak bisa, itu mungkin bisa, tapi aturan yang selama ini ada untuk memainkan permainan ini harus ada 2 regu. Berarti minimal 2 regu, maksimal juga 2 regu. Oke, saling berhadapan, saling berusaha untuk memenangkan permainan. Oke, yang kedua, minimal anggota dalam satu kelompok terdiri dari 4 pemain. Oke, dari 4 pemain. Jadi permainan ini bisa dilakukan selama dalam satu kelompok bisa beranggotakan minimal 4 pemain. Oke, saya lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga yaitu jumlah anggota kelompok disesuaikan dengan jumlah total pemain. Misalkan nih, untuk jumlah kelas 9C ini ada 36 siswa. Dari 36 siswa ini tentunya dalam kondisi seperti saat ini tidak bisa diupayakan untuk bertemu dalam satu waktu secara keseluruhan, sehingga dibuat menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok nanti berisi 12 siswa setiap kelompoknya. Dari 12 siswa tersebut nantinya akan dibagi 2 kelompok lagi. Dari 12 dibagi 2 menjadi 6 setiap kelompoknya atau kelompok kecilnya. Nah, nanti dibuat sebuah permainan di situ. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, kalau paham akan saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini adalah benteng, yaitu komposisi dari 3 komposisi tadi. Yang pertama tadi ada lapangan, yang kedua pemain, yang ketiga yaitu benteng. Tanpa benteng, maka permainan juga tidak bisa dilaksanakan. Nah, di sini dijelaskan secara detail mengenai benteng. Yang pertama, memerlukan 2 benteng. Dalam memainkan permainan ini tentunya harus ada 2 kelompok. Kalau ada 2 kelompok, tentunya harus ada 2 benteng. Oke. Yang poin kedua, bisa menggunakan tiang, tongkat, pohon sebagai tanda.
Oke, dalam penentuan benteng nantinya itu bisa menggunakan objek-objek yang ada di sana, yang ada di lapangan. Kalau misalkan di lapangan ada pohon, maka pohon bisa digunakan sebagai benteng di masing-masing kelompoknya. Atau misalkan ada tiang bola voli misalkan, maka bisa menggunakan tiang bola voli tersebut. Ataupun kalau misalkan ada ring bola basket, maka juga bisa menggunakan ring bola basket. Pada intinya setiap kelompok harus menentukan satu benteng yang digunakan untuk permainan. Jadi kalau ada 2 kelompok maka harus ada 2 benteng. Nah, yang ketiga yaitu benteng harus berhadapan dengan jarak minimal 10 meter. Kalau misalkan jaraknya kurang dari 10 meter itu bisa dilakukan, akan tetapi dengan jumlah pemain yang lebih sedikit, berarti mungkin 4 pemain. Kalau misalkan lebih dari itu, maka idealnya itu menggunakan jarak antar satu benteng ke benteng yang lain itu berjarak minimal 10 meter. Oke. Nah, kegunaan benteng ini untuk apa sih? Nah, di sini dijelaskan bahwa benteng ini berfungsi sebagai markas setiap kelompok atau regu. Oke, saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan mengenai peraturan atau cara permainannya. Peraturan yang pertama atau cara permainan yang pertama yaitu permainan benteng-bentengan dimainkan oleh 2 kelompok. Kelompok pertama disebut kelompok penawan dan kelompok kedua disebut sebagai kelompok tertawan. Oke. Yang kedua, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang pemain minimalnya. Oke, kalau misalkan lebih dari 4 pemain maka lebih bagus. Untuk poin ketiga, markas kelompok dapat berupa tiang, pilar ataupun pohon atau mungkin objek lain yang ada di sekitar lapangan. Oke. Untuk poin keempat yaitu permainan dilakukan dengan menjaga benteng. Nah, masing-masing kelompok, masing-masing regu tugasnya yaitu menjaga benteng agar tidak dikuasai oleh kelompok yang lain. Kalau kelompok yang lain bisa menguasai benteng tanpa tersentuh pemain lawan, maka pemain yang bisa menyentuh benteng lawan dan meneriakkan kata benteng, maka itu bisa dianggap sebagai pemenangnya. Oke, saya lanjutkan. Untuk poin ke 5. Oke, poin kelima, pemain yang keluar dari benteng akan diserbu oleh kelompok lain atau kelompok musuh. Misalkan nih, nah saya kembali ke sini. Misalkan dari lapangan ini, di sini ada kelompok A atau tim A atau regu A. Apabila dari anggota kelompok regu A ini menyerang ke kelompok B dengan tujuan untuk menguasai benteng ini, benteng dari kelompok B. Nah, ketika sudah melewati garis tengah ini, berarti kan sudah memasuki area permainan atau area kawasan dari kelompok B. Nah, kalau sudah masuk ke area kelompok B, maka pemain dari kelompok B berhak atau boleh mengejar pemain yang masuk ke dalam kelompok B. Nah, dikejar apabila tersentuh, maka pemain dari kelompok A tadi bisa menjadi tawanan, ditawan di samping dari benteng kelompok B. Oke, begitu juga dengan sebaliknya. Kalau misalkan kelompok B menyerang ke kelompok A, setelah sampai di area permainan kelompok A, maka pemain dari kelompok A boleh mengejar atau boleh menyentuh. Ketika sudah tersentuh, nanti pemain dari kelompok B ini juga bisa menjadi tawanan dari kelompok A. Kalau misalkan dari kelompok B ini berhasil ditawan oleh kelompok A seluruhnya, apabila pemainnya ada 4, empat-empatnya tertawan di sini, maka kelompok B ini dinyatakan kalah. Oke, untuk bisa memenangkan permainan ini itu ada 2 caranya.
bisa menawan seluruh anggota tim dari kelompok lawan, atau yang kedua berhasil menyentuh benteng lawan dan meneriakkan kata benteng. Nah, kalau misalkan salah satu dari cara tersebut bisa dilakukan, maka kelompoknya bisa dinyatakan sebagai pemenangnya. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, kalau sudah paham saya lanjutkan. Untuk poin ke-6, pemain yang menyerbu tapi tersentuh oleh musuh berarti dianggap tertangkap atau menjadi tawanan. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apabila ada pemain dari tim lawan menyerang dan penyerang tersebut ternyata bisa disentuh oleh pemain lawan, maka pemain yang tersentuh tadi harus menjadi tawanan di samping benteng lawan. Oke, saya lanjutkan ke poin ke-7. Poin ke-7 ini, pemain yang menjadi tawanan dapat diselamatkan oleh teman satu kelompok dengan cara disentuh juga. Nah, saya kasih contoh. Misalkan dari kelompok B ini ada yang menyerang ke kelompok A. Setelah sampai di area permainan kelompok A, ternyata bisa tersentuh. Nah, akan menjadi tawanan dari kelompok A, ya. Menjadi tawanan ditahan oleh kelompok A. Apakah yang ditahan ini bisa dibebaskan? Jawabannya bisa. Dengan cara pemain dari kelompok B ini berusaha untuk menyentuh pemain yang ditahan tanpa disentuh oleh pemain dari kelompok A. Nah, ketika sudah disentuh temannya atau rekannya satu tim yang sama-sama dari kelompok B, maka yang ditahan ini boleh kembali ke markas atau ke bentengnya masing-masing atau ke benteng kelompok B. Oke, berarti yang sudah ditahan ini berarti statusnya sekarang sudah bebas karena sudah disentuh oleh pemain dari kelompok B dan sudah berhasil kembali ke benteng masing-masing. Oke, saya lanjutkan kembali. Untuk yang poin ke-8, kelompok yang dinyatakan memenangkan permainan apabila bisa menyentuh markas milik kelompok musuh. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk bisa memenangkan permainan ini itu ada dua cara. Yang pertama harus menahan seluruh pemain dari kelompok lawan, itu yang pertama. Yang kedua bisa menyentuh markas atau benteng dari kelompok lawan dengan syarat tanpa tersentuh pemain lawan. Oke, kalau sudah bisa menyentuh dari benteng kelompok lawan dan meneriakkan kata benteng, maka dia bisa dianggap sebagai kelompok yang memenangkan permainan. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini mengenai manfaat permainan. Dengan melakukan permainan ini diharapkan atau diinginkan dari kami agar nantinya kalau sudah menyelesaikan permainan ini, tentunya kalian bisa menambah nilai-nilai kerjasama. Tentunya dalam mempermainkan permainan ini kalian tidak bisa bermain sendiri-sendiri atau individu. Tentunya kalian harus kerjasama dengan sama anggota kelompok. Kalau bisa bekerja sama dengan baik, maka kalian untuk bisa memenangkan permainan ini juga peluangnya lebih besar. Yang kedua yaitu tentunya dapat memupuk jiwa sportivitas. Nah, yang kalah ya legowo, yang menang nggak boleh jumawa. Oke. Untuk yang ketiga, dengan diharapkan setelah kalian melakukan permainan ini, yaitu dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Tentunya kalian dengan cara lari-lari, dengan lari yang cepat, yang lincah, maka kalian diharapkan nantinya bisa dapat meningkatkan kebugaran jasmani dari setiap siswa. Oke. Sedangkan yang keempat, kalau misalkan tingkat kebugaran jasmaninya ini meningkat, tentunya dapat dijadikan sebagai salah satu cara
juga? Paham. Oke, paham. Saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Di sini telah nampak pembagian kelompok dari kelas 9C. Oke. Di sini tertera untuk kelompok 1 anggotanya ada Afrizal Abimanyu, yang kedua ada Ainur Rafiq, yang ketiga ada Dwi Nur Salsabila, yang keempat ada Hinggar, yang kelima ada Jeffrey, yang keenam ada Marcelino, yang ketujuh ada Rizky Mahardika, yang kedelapan ada Selvi, yang kesembilan ada Silvi, yang ke-10 ada Zahrul, yang ke-11 ada Taraka, yang ke-12 ada Zidan, dengan ketua kelompoknya Dwi Nur Salsabila. Oke, jadi Dwi Nur Salsabila silakan dikoordinasi anggota kelompoknya. Jadi nanti ketika pembelajaran di lapangan, di sekolah, saya harapkan sudah koordinasi sehingga seluruh pemainnya ini, seluruh siswa anggota kelompoknya ini bisa hadir seluruhnya. Oke. Sedangkan untuk yang kelompok kedua terdiri dari Dewa Nur Rohman, yang kedua ada Ahmad Doni Saputra, yang ketiga ada Ayu Riana Wulandari, yang keempat ada Citra, yang kelima ada Dani Indrawan, yang keenam ada Felicia, yang ketujuh ada Ilham, yang ke-8 ada Irma, yang ke-9 ada Muhammad Bayu Setiawan, yang ke-10 ada Raffi Ahmad Saputro, yang ke-11 ada Rahma Ayu Wandira, yang ke-12 ada Rian Adi Saputra. Dengan ketua kelompoknya ini adalah ketua kelompoknya Felicia ya, Felicia ketua kelompok dari kelompok 2. Pak, katanya diganti katanya anak-anak Pak kelompoknya. Oh, ganti siapa? Ganti siapa? Katanya ganti Raffi Pak. Ganti Raffi Ahmad. Iya Pak. Oke. Untuk yang kelompok 3 ini ada Kalista, yang kedua ada Habibah, yang ketiga ada Imelda, yang keempat ada Intan, yang kelima ini ada Lia, yang keenam ada Muhammad Yaksa, yang ketujuh ada Najwan, yang kedelapan ada Nur Lestari, yang ke-9 ada Nurul Askia, yang ke-10 ada Honita, yang ke-11 ada Sultan, yang ke-12 ada Sinta. Dari 12 ini tadi saya mendapatkan informasi bahwa ketua kelompoknya ini adalah Kalista ya. Jadi nanti usahakan seluruh siswa kelas 9C pada kegiatan pembelajaran hari Rabu dan hari Kamis. Untuk kelompok 1 kan hari Rabu nih, untuk kelompok 2 sama kelompok 3 ada di hari Kamis. Nah, nanti usahakan datang seluruhnya, tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau saya lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini mengenai jadwal pembelajarannya. Kelompok pertama, kelompok 1 itu ada di hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 mulai pukul 8 sampai pukul 9, 1 jam ya. Untuk yang kelompok kedua, kelompok 2 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 mulai pukul 7.30 sampai 8.30. Oke. Untuk yang kelompok ketiga itu sama juga ada di hari Kamis, tapi waktunya berbeda, yaitu mulai pukul 8.30 sampai jam 9.30. Jadi seluruh kelompok diberi waktu selama 1 jam. Oke, 1 jam nanti kalian mengerjakan pretest, pembelajaran, dan juga post-test.
Untuk lokasinya nantinya ada di lapangan futsal SMP Negeri 54 Surabaya, yang lokasinya ada di sisi belakang atau samping ruang aula. Kalian tahu? Siap tahu, Pak. Oke, baik. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kalau ada pertanyaan, kalau ada yang ingin disampaikan atau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Silakan. Sudah, Pak. Sudah? Nggak ada lagi yang tanya? Oke, paham? Ya paham, Pak. Paham. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.